Yang akan saya paling ingat itu Lebaran tahun ini, Lebaran kemarin itu kita bulan April ya. Sebelum waktu masih bulan Ramadan itu ibu menyampaikan bahwa dia ingin Oh, satu jemputan aja. Kok jemputan jam berapa? Satu dua. Pulang juga pakai jemputan. Oma. Oh ini. ibu saya itu dideteksi ada penyebaran sel kanker livernya itu di bulan Februari tahun ini ya. Jadi sebelumnya 7 tahun lalu ibu saya memang pernah terserang kanker payudara, tapi sudah dinyatakan sembuh. Tahun lalu itu sudah dinyatakan sembuh, tapi ternyata Februari tahun ini baru ketahuan gitu, dideteksi kalau ternyata ada penyebaran kanker itu ke liver. Nah, dari sejak Februari itu kemudian menjalani pengobatan, tapi memang ya mungkin karena usianya juga ya udah nggak muda lagi gitu, jadi akhirnya memang kondisinya terus menurun gitu, dan memang salah satu keinginan atau request dari almarhumah ibu saya itu adalah untuk dia ingin kalau bisa itu berpulangnya itu di rumah gitu. Jadi kalau bisa sebisa mungkin tidak di rumah sakit. Jadi akhirnya memang sudah sekitar seminggu atau 8 hari belakangan ini dari rumah sakit akhirnya ibu dipulangkan ke rumah gitu. Karena kami dari keluarga juga merasa mungkin suasana di rumah lebih menyenangkan gitu ya, lebih nggak stres gitu. Ibu bisa lebih banyak kegiatan gitu, walaupun secara fisik memang udah susah gitu karena udah pakai kursi roda gitu kemana-mana. Akhirnya kami putuskan untuk bawa pulang ke rumah, dan alhamdulillah sesuai dengan keinginan ibu hari ini beliau berpulang itu di rumah. Iya jelas bapak sakit sih kan, karena memang sebetulnya ininya udah cukup kompleks ya, artinya kondisi ibu tuh memang dari kanker di liver itu kemudian udah bukan menyebar, kemudian efeknya gitu, imbasnya itu antara lain ke paru-paru, kemudian ke jantung gitu, termasuk ke ginjalnya juga, sehingga ibu memang udah harus menjalankan cuci darah selama 2 bulan terakhir ini gitu. Jadi memang secara fisik beliau memang kesakitan gitu, dan itu juga yang akhirnya membuat saya, kemudian bapak saya juga, adik-adik semua tuh sudah bisa lebih berbesar hati ya insya Allah untuk mengikhlaskan ibu, karena melihat kondisi ibu selama di rumah sakit maupun di rumah memang juga nggak tega gitu ya, kayaknya memang bukan kayaknya ya, memang ini yang terbaik gitu dari Allah, dan ya minta doanya aja dari semuanya, semoga ibu saya husnul khotimah. Inap, kemudian pulang sebentar, kemudian balik lagi rawat inap, kemudian pulang lagi untuk yang kedua kali, dan sampai hari ini akhirnya berpulang. Pukul berapa? Tadi kurang lebih ya, ibu berpulang tuh pukul 13.20, kira-kira sekitaran jam itu. 72 tahun, ibu saya kelahiran 9 Februari 1951. Memang terbaring di kasur atau seperti apa? Iya, jadi memang salah satu syarat dari tim dokter waktu ibu diperbolehkan pulang itu adalah kamar tempat ibu dirawat di sini itu paling tidak peralatannya harus cukup lengkap gitu, karena ibu memang banyak pakai alat support ya gitu, jadi harus ada monitor juga yang terus monitoring saturasi, kemudian tekanan darah, kemudian nadi dan lain-lainnya gitu. Jadi memang ya kami keluarga mengupayakan untuk menyediakan
fasilitas atau peralatan-peralatan yang memang diharuskan ada gitu. Dan tadi alhamdulillah sebenarnya tadi pagi itu ibu saya masih bisa diajak ngobrol ya, masih oke gitu, masih merespon dengan baik, bisa ngobrol, bisa ngobrol lah gitu pokoknya. Setelah jam saya habis azan zuhur lah itu mulai menurun tekanan darahnya, kondisinya mulai menurun gitu. Dan itu memang dari tadi pagi juga di kasur terus ya, karena ibu memang udah nggak kuat untuk jalan-jalan atau melakukan aktivitas yang lain. Dan akhirnya ya berpulang di kasurnya itu. Kalau firasat sih aku nggak tahu ya, kalau ditanya hari ini aku belum bisa mikir gitu. Mungkin nanti baru kepikiran beberapa hari setelah ini baru yang oh iya ya pantas misalnya gitu ya. Tapi memang kalau saya sih pada prinsipnya saya yakin Allah yang paling tahu timing yang paling tepat gitu ya. Gimana pun juga saya sebagai anaknya pasti kan akan terus mencoba berikhtiar dan mengupayakan yang terbaik gitu. Pengennya ibu bisa lebih lama gimana caranya gitu. Entah itu dengan obat kah atau rawat rumah sakit atau apa. Tapi pada akhirnya saya percaya bahwa ya namanya kita sebagai orang beriman ya, namanya harus tawakal itu ya menerima dengan baik, ikhlas segala ketetapan yang sudah digariskan gitu. Kalau saya sih itu aja gitu. Balik lagi ke soal firasat itu, kalau ada pun mungkin saya belum ngeh gitu kalau sekarang karena masih terlalu hektik gitu sih. Tadi sih saya cuman sempat bilang aja gitu, karena ibu juga tadi mengeluh sakit gitu ya, dan ya saya bilang gitu, ibu kalau memang sudah saatnya karena ibu udah mau pulang ya saya ikhlas insya Allah gitu. Ibu cuma jawab iya mau, dah gitu aja. Sebetulnya sejak ibu itu kan 2 bulan lalu waktu fungsi ginjalnya terus menurun dan akhirnya dokter menyampaikan bahwa harus cuci darah. Sejak dia mulai menjalankan cuci darah yang pertama, ibu sempat bilang ke ayah saya, ke bapak saya, juga ke kami gitu anak-anaknya, bahwa dia pengen sekali bisa membuat kayak semacam yayasan gitu ya, atau klinik pengobatan khusus untuk orang dialisis gitu, khusus untuk orang yang harus menjalankan cuci darah. Karena menurut dia ya cuci darah ini bukan hal yang simpel, pertama. Kedua, biayanya cukup besar, nggak semua orang bisa mengupayakan, atau nggak semua orang punya biaya gitu ya untuk bisa cuci darah gitu. Dan ibu saya bilang kasihan kalau orang-orang yang, maksudnya kan penyakit ginjal itu nggak pilih-pilih ya, bisa nyerang siapa aja gitu. Dan menurut ibu saya alangkah baiknya kalau kita bisa bikin tempat cuci darah gratis gitu, misalnya untuk orang-orang yang nggak punya misalnya kayak gitu. Nah saya rasa itu sih yang satu keinginan ibu saya yang belum kesampaian gitu, dan beliau udah keburu dipanggil gitu ya. Ya doain aja, mudah-mudahan kami anak-anaknya bisa mengaminkan, bisa melaksanakan apa yang ibu ingin gitu. Kalau buat saya ya, ibu saya tuh ya kalau dibilang sosok spesial udah pasti ya. Tapi lebih dari itu ya, ibu saya tuh benar-benar seperti sahabat gitu ya untuk saya gitu. Dari kecil saya terbiasa apa-apa cerita sama dia gitu, semua benda bisa saya diskusikan sama dia gitu. Jadi saya bukan hanya kehilangan sosok ibu gitu ya, yang biasa ngasih saya arahan gitu, selalu bisa kalau saya ada masalah saya cerita sama dia selalu bisa ngasih jalan keluar. Saya bukan hanya kehilangan sosok ibu, tapi saya juga kehilangan sosok sahabat, sosok yang saya bisa cerita apa aja ke dia gitu. Saya rasa itu yang paling mewakili. Kalau ditanya seperti apa sih sosok ibu di mata saya, ya ibu saya itu sahabat saya, yang lebih begitu. Aduh, kalau harus milih susah banget ya, karena banyak sekali gitu kenangannya. Tapi mungkin yang akan saya paling ingat itu Lebaran tahun ini, Lebaran kemarin itu kita bulan April ya. Sebelum waktu masih bulan Ramadan itu, ibu menyampaikan bahwa dia ingin sekali bisa liburan sama anak-anaknya, semua sekeluarga besar gitu. Dan alhamdulillah itu kesampaian gitu. Jadi bulan April kemarin itu, dari akhir April masuk ke Mei itu, kita semua sekeluarga liburan gitu ke Bali. Dan saya waktu itu juga ingat sih, saya mikir
jangan-jangan ini liburan terakhir sama dia, dan ternyata benar gitu. Jadi ya mungkin memang kadang-kadang kalau orang tua pengen apa gitu ya, ada baiknya kalau kita sanggup ya emang kita ikutin gitu, karena kita nggak pernah tahu apakah akan ada kesempatan lagi atau enggak. Saya rasa mungkin itu yang bisa untuk saat ini jadi kenangan.